Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu dan teman-teman sedama, selalu sehat, bahagia dan sukses selalu. Ya, kali ini saya dapat kesempatan baik untuk menjadi seorang moderator. Ya, pembicara kali ini adalah seorang Romo yang luar biasa. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Maju Putih Sebanten. Beliau berbagi dhamma kurang lebih 10 tahun. Berbagi dhamma dari Cetia, Wihara, mulai dari sekolah minggu, remaja, umum, dan lain-lain. Beliau berbagi di sekolah, universitas, dan sampai juga lapas. Beliau dikenal sebagai Romo yang gaul. Beliau pernah bermain sinetron. Beliau juga penyanyi dan produser musik. Ya, mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Kita panggilkan saja beliau Romo Arpan, dipersilakan. Ya, silakan Romo Budaya. Ya, Romo silakan. Ya, baik. Selamat pagi Andri Namo Buddhaya. Pagi Romo Budaya. Baik, selamat pagi semua saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Sebelum saya sharing dhamma, tanya jawab ya. Iya Romo. Kita merangkapkan kedua tangan kita untuk bersikap anjali. Saya membacakan wandana. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Jika kita belum bisa berbuat baik, minimal janganlah berbuat jahat. Jika kita belum bisa membahagiakan orang lain, minimal janganlah menyakiti orang lain. Orang yang selalu bermurah hati, batinnya semakin berisi. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Saudara Andri, bagaimana hari ini? Ya, Romo apa kabar? Baik, luar Baik. biasa. Sehat ya? Sehat, Mo. Ya, walaupun dalam pandemi ya. Iya. Pandemi corona ini, semoga kita selalu semangat, jaga diri, pakai masker ya. Iya, siap, Mo. Stay safe. Ya, semoga kita semua selalu sehat ya. Andri juga ya. Iya, Satu, Romo, oke. makasih Romo. Baik, apa yang bisa saya bahas hari ini? Iya, kita temanya kerendahan hati, Mo. Kerendahan hati. Iya. Murah hati atau kerendahan hati? Kerendahan hati, Mo. Murah hati, Mo. Kemurahan. Iya, iya, iya. Baik, baik. Iya. Ya. Mo. Apa mau saya tentang Iya. rendah hati dulu? Iya, Romo boleh sharing dulu. Baik, Iya. ya. Baik Andri, saudara-saudara sekalian, rendah hati kalau di bahasa Pali itu soraca. Soraca ya, Mak. Jadi soraca itu rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Ya ini kadang-kadang sulit bagi kita dalam dalam mendapatkan prestasi rendah hati. Banyak orang yang berbuat baik, tapi terkadang dipandang kurang baik sama yang lain. Padahal dia sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi itu semua nggak apa-apa, karena semua kan punya buah karma masing-masing. Yang penting kita bagaimana jadi orang untuk selalu meningkatkan kualitas kita, tetap menghormati orang lain. Jika kita selalu menghormati orang lain, kita udah mulai belajar menjadi orang yang rendah hati. Tidak banyak orang yang mau menghormati orang lain. Tidak banyak. Apalagi kalau kita hanya melihat dari sisi-sisi kekayaan, materi, gantengnya, cantiknya. Kadang orang menjadi
pilih-pilih. Setelah orang menjadi milih-milih, disitulah kurangnya nilai rendah hati. Seakan-akan dia sudah mulai menjadi orang yang, oh yang ini patut dihormati, ini enggak. Ya ini sulit. Tapi kalau dilihat lagi, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang rendah hati? Kita harus belajar melihat diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ya maaf, walaupun kita badannya seperti ini, mau tinggi, mau pendek, mau warna kulitnya hitam, putih, cantik, ganteng, atau apapun itu, kaya atau biasa lah. Toh pada akhirnya kita tidak bisa membawa kegantengan kita atau kecantikan kita pada saat kita meninggal. Semua akan berubah, semua ditinggalkan. Ya nama, jabatan, kekayaan, materi atau apapun akan ditinggalkan. Orang yang udah melihat dengan sedemikian rupa pasti akan ujung-ujungnya belajar menjadi, oh ternyata hidup ini hanya begini ya. Alangkah baiknya kita saling menghormati, saling berusaha rendah hati. Tidak perlu kita merasa tinggi hati. Kalau udah begitu nanti lama-lama akan timbulnya apa dia? Dia akan mengerti hidup ini yang sebagaimana adanya. Dan dia sama siapapun nanti akan selalu hormat. Jika dia selalu hormat, dia tidak akan takut berjalan kemanapun. Karena dia selalu menghormati orang lain. Mau ke desa A, karena dia orang yang gak sombong, hormat sama siapapun, maka timbulnya apa dia? Dia timbulnya menjadi orang yang disenangi orang lain. Kalau dia menjadi orang yang disenangi orang lain, udah rendah hati. Sulit bagi kita. Kadang kalau kita udah punya materi tinggi, mau menunduk kepada orang yang pas-pasan. Kadang sulit. Bener ya? Karena Andri kan pernah ikut saya ke sana ke sini keliling. Bagaimana kita belajar, walaupun kita memberi, kita harus bisa menundukkan kepala kita kepada mereka-mereka yang di pinggiran-pinggiran. Kalau kita sebagai orang yang punya terus memberinya dengan matanya agak terbuka, mimik mukanya agak biasa aja, sinis, seakan-akan ngasihnya juga dengan ngasih yang semau gue. Kita memang berbuat baik, tapi rendah hati kita tidak ada. Mereka menerimanya juga buset. Bahasa benteng saya keluar. Iya, buset. Orang menerima, waduh bagaimana orang seperti ini. Emang mereka butuh, tapi kalau dengan pemberiannya dengan mimik wajahnya biasa, apalagi ngeliat mereka geli, jijik. Apakah ini orang yang rendah hati? Dia pengen berbuat baik tapi takut. Namun kita harus wajar dalam keadaan ini, tapi kita harus bisa menjaga diri. Kita berbagilah dengan senyum, keikhlasan, wajahnya ya nggak perlu macam-macam, biasa-biasa aja. Walaupun senyum tapi nggak kelihatan giginya karena tutupin masker, bener ya. Keadaan ini senyum juga percuma nggak kelihatan, tapi minimal raut mukanya nggak marah, nggak kejam. Kalau kita udah memberi dengan, apalagi kalau misalnya berdana sendiri, berikan sendiri, wah ini orang yang udah rendah hati, murah hati, udah disenangi orang, baik sekali. Ya mudah-mudahan rezekinya bertambah, kesuksesannya terus, sehatnya juga jalan terus. Tapi nggak banyak yang seperti demikian. Ya mudah-mudahan sih kita belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Kita hormati siapapun karena dia juga sama-sama manusia, sama-sama berkaki dua, sama-sama buang kotoran, sama-sama udahannya mati juga. Toh semuanya kita balikan bagaimana diri kita sekarang menyelami diri kita dulu. Setelah itu, oh iya ternyata saya orangnya sombong, tinggi hati. Saya orangnya begini, saya kok orangnya milih-milih. Saya kok kalau mau orang kaya tunduknya sampai ke tanah. Kalau yang biasa boro-boro mau tunduk. Kita nggak boleh begitu. Setiap orang punya kesadaran masing-masing. Kalau dia udah mulai timbul kesadaran, biasanya sama siapapun baik.
kalaupun orang itu nggak baik ya dia tetap baik, diam aja. Ya berarti dia memahami bagaimana orang lain. Dan ini adalah satu sikap orang yang rendah hati akan selalu menghormati siapapun dimanapun. Intinya rendah hati membawa dirinya semakin banyak disenangi orang lain. Terima kasih. Mantap Mo ya jawabannya ya. Iya, mudah-mudahan Iya. bermanfaat. Iya. Ya. Sebenarnya udah kejawab nih Mo. Udah kejawab? Iya. Oh, Cuman apa ada itu? beberapa pertanyaan lagi Mo. Oh iya, Iya. ada pertanyaan. Silakan. Apa? Bagaimana bila kemurahan hati kita dimanfaatkan oleh orang lain Mo? Baik. Iya. Bagaimana kemurahan hati kita dimanfaatkan oleh orang lain? Salah satu, di satu waktu saya dengar ceramah sharing dhamma yang dibawakan oleh Ayah Santini. Ya. Ayah Santini. Ya, ceritanya ini bagus sekali. Ada satu orang ibu, dia rendah hati, murah hati, udah baik, mau berdana. Ibu ini memberikan dana, uang kepada si pengamen. Pengamen jalanan datang ngejreng ke depan rumahnya. Dana. Ibu ini, udah saya dana mungkin maaf nilai nominalnya misalkan 20.000. Dia dana. Tetangganya ngeliatin. Begitu dia ngeliatin, pengamen, dia berpikir, pengamen ini kan nggak bener. Dia kan suka nongkrong pinggiran jalan, rokok, terus segala macam, minum, mabok lah segala macam. Kok si ibu mau ngasih aja sih? Kayak gitu. Cuma dalam hati aja. Kemudian pengamen itu pergi setelah dapat uang dari si ibu yang ngasih yang murah hati ini. Setelah pergi, pengamen itu dilihatin, diikuti oleh tetangga yang tadi, penasaran, uangnya buat apa sih gitu. Setelah dia melihat dengan mata kepala sendiri, ternyata uangnya bener, dibelikan yang kurang bermanfaat lah sama si pengamen tadi. Tetangga tersebut lapor sama ibu yang memberikan ini. Ibu tadi berikan uang ke pengamen ya? Iya, kenapa emang? Bu, uangnya tuh digunakan nggak bener, disalahgunakan buat ini itu yang nggak bener, kurang bermanfaat. Si ibu bilang, oh iya. Ibu ini jawabannya bagus, mulia, rendah hati, murah hati. Jawabannya bagus. Oh iya, tadi saya yang berikan. Karena dia ngamen, saya dana. Tapi kan ibu ngasih dana, uangnya digunakan gak bener bu. Ibu sia-sia gak? Salah gunakan gak? Ibu jawabnya begini. Sobat, saya pada saat berdana dengan kemurahan hati, mudah-mudahan saya memberikan dana, saya serahkan kepada si pengamen. Setelah si pengamen menerima, terserah dia mau diapain. Yang pasti dari saya, dari ibu yang tadi beri, dari saya, begitu saya memberi ke orang lain, udah bukan milik saya. Jadi udah bukan milik saya. Masalah dia mau gunakan apapun, itu urusan dia. Saya hanya melakukan mudah-mudahan kebaikan apa yang saya mampu. Jadi intinya terserah orang lain mau apapun. Karena setelah saya memberi ke orang lain, maka itu adalah milik orang lain, bukan milik saya. Masalah dia salah gunakan, itu urusan dengan karmanya masing-masing. Saya gak mau pikirannya negatif, kata si ibu tersebut. Kaget tetangga yang ngomong begitu. Oh iya ya, berarti kalau kita udah berdana udah milik orang lain, ngapain kita pikirin? Kalau kita mikirin berarti dana kita sia-sia. Tapi semua kan tergantung pikiran masing-masing. Tergantung bagaimana diri kita menjadi orang yang selalu berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir negatif, maaf ya, oh saya dana makan sama bante nggak dimakan, besok mah saya nggak mau dana lagi. Wah, hal-hal seperti ini kita udah ujuk pertamanya baik, tapi dilakukannya dengan kewaspadaan, curiga. Bagaimana akhirnya buah karmanya? Yang ngambang.
Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Aku adalah pewaris karmaku sendiri. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita tidak lepas dari buah karma kita sendiri. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik jadi orang murah hati, berbagilah tanpa pikir panjang. Kalau saya mikir, oh ke sono begini, ke sini begini, ini orangnya begini, oh dia dulu orangnya begini, oh dia dulu orangnya begini, oh dia dulu orangnya begini. Kebanyakan nunjuk orang begini, tunjuk diri kita. Emang kita udah benar jadi orang? Emang kita udah jadi makhluk suci? Emang kita jadi orang yang selalu selalu menilai orang lain terus? Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati, murah hati? Kalau kita selalu berpikirannya negatif, curiga, mau berbuat baik curiga, ya susah. Tapi semua sekali lagi kita kembalikan diri kita masing-masing. Semoga apapun yang kita lakukan dengan kebaikan, dengan pikiran yang baik, dilakukan dengan baik, akhirnya dengan baik. Semoga hasilnya pasti baik. Sadu. Sadu Romo. Iya, itu jawabannya. Wah. Kasih ya. Iya, mantap Romo Ya. jawabannya. Kalau cara mengembangkan kemurahan hati gimana Romo? Ya, cara mengembangkan kemurahan hati. Ya, cara mengembangkannya, orang murah hati itu kan orang yang selalu ingin memberikan apa yang dia bisa berikan. Jadi orang murah hati itu adalah orang yang ingin memberikan apa yang dia bisa berikan. Tapi dalam hal yang baik ya. Jadi apa yang bisa dia berikan. Ini orang yang murah hati. Mungkin punya kue 2, iya ada temen gua, maaf ya, teman saya lapar, ya saya bagi. Ini orang udah mulai murah hati. Iya, dia nggak punya uang ya buat jajan, kita ada 10.000 nih, udah 5.000 ya buat kamu. Ini orang murah hati. Karena dia selalu mau berbagi dengan apa yang dia mampu, dia punya. Berbagi apa? Teman saya lah kesusahan. Dia orangnya maaf kurang mampu, dia butuh beras. Dia butuh segala macam, tapi orang temannya ini nggak punya uang, dia sebarin ke teman-temannya, sini ya, ada yang butuh beras, ayo dong bantu. Dia udah mulai belajar berbagi murah hati, walaupun dia belum mampu, tapi dia bisa menyebarkan murah hati, mau berbuat baik. Jadi cara mengembangkannya apa? Bagaimana diri kita mau belajar praktek sedikit memberi. Cara mengembangkannya bagaimana kita belajar praktek sedikit memberi. Sedikit memberi. Sedikit memberi. Sedikit pasti dia akan menjadi orang yang murah hati. Itu intinya. Tapi semuanya sekali lagi, mau murah hati, belajarlah memberi. Bagaimana Romo, apa yang bisa kita berikan? Yang utama adalah doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini praktek murah hati, memberi. Kalau dia selalu belajar mendoakan tiap malam, wah, hidupnya udah mulai timbul meta, timbul murah hati, disenangi orang banyak. Itu. Setelah itu berikan pikiran yang positif, senyum yang berarti. Tapi jangan senyum sendirian ya. Iya, ntar bahaya ya. Ya senyum yang berarti. Kalau kita bisa ada 2 tangan untuk memberi, ya berilah. Kalau memang kita belum mampu, ya kita bisa dengan salam atau kata-kata yang baik. Itu semua tergantung niat kita untuk melakukannya. Oke, itu yang saya berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Ada beberapa pertanyaan lagi Romo. Silakan. Apalagi kira-kira. Apa sih Romo bedanya kemurahan hati dan welas asih? Oh, apa bedanya murah hati dan welas asih? Kalau bagi saya nih ya, Iya, bagi Romo. saya ya, murah hati saya bilang tadi orang yang mau memberi dengan apa yang dia bisa beri, murah hati. Jadi dia ingin memberi. Welas asih luas. Welas asih ini luas sekali jangkauannya. Jadi welas asih ini kepada alam semesta, pada semua makhluk yang menderita. Terutama yang orang makhluk yang menderita apa? Ya bisa termasuk alam setan atau peta atau alam binatang atau apapun itu. Dia selalu mendoakan dengan pelimpahan jasa.
ingin semuanya selalu berbahagia, semoga semuanya berbahagia. Ini semua welas asih. Dan itu biasanya apa ya, orang yang welas asih ini mungkin pikirannya udah sedikit mengetahui tentang keadaan sekitarnya maupun alam semesta. Dengan cara ya salah satunya sembahyang. Dengan mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga makhluk-makhluk menderita bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di alam menderita cepat terbebas. Dengan mendoakan semoga aku berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semuanya terhindar dari segala penyakit. Terbebas dari segala penderitaan. Semoga semuanya terbebas dari malapetaka, musibah. Wah, ini udah welas asih. Dia luas jangkauannya. Karena itu kita tidak usah jauh-jauh tentang apa maksudnya ada welas asih atau apa. Yang penting murah hati dulu. Sedikit dia udah mulai menunjukkan jalan jadi orang murah hati. Mudah-mudahan nanti suatu saat menjadi orang yang welas asih. Siapapun dia bantu tanpa memandang flashbacknya, tanpa memandang nanti feedbacknya. Terserah, yang penting saya udah beri dengan apapun yang saya mampu kepada siapapun, dimanapun, dia udah welas asih. Ini luar biasa. Terima kasih. Ya, berarti dengan kita cara berpraktek bermeditasi itu sama dengan bisa. welas asih ya, Iya, bisa saja salah satunya. Oh iya. Jadi dia mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Iya, bisa ditambah dengan kalau bisa ya parita patidana. Parita patidana, pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa kalau bisa. Oh iya, Rama. Bahkan kalau orang kan parita patidana itu paling cuma baca paling lama 10 menit, 5-10 menit. Tapi males bawaannya ya. Kenapa? Ya karena kita selalu dihinggapi rasa males. Kadang kita nggak berpikir besok masih hidup atau tidak. Untuk baca parita patidana aja kadang-kadang susah. Tapi kalau baca WA grup, apalagi maaf ngomongin segala macem, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam gak bisa habis. Baca patidana 10 menit males. Itulah apa maksudnya diri kita. Tapi mudah-mudahan dengan begini kita menjadi orang yang lebih rajin. Takutnya besok bisa meninggal dunia. Sang Buddha mengatakan kan, ajewa kicamatapang kojanya maranang suweti. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Intinya demikian. Terima kasih. Oh iya, Romo. Kalau kita malas gitu buat baca parita patidana, tapi dia baca Indonesianya aja, itu boleh apa enggak, Romo? Ya boleh-boleh aja, namanya orang berbuat baik. Oh, iya. Kenapa enggak? Yang penting kalau bisa ya komplit. Kalau bisa kan komplit. Ya semua kan tergantung kesibukan aktivitas masing-masing. Mungkin setiap orang juga punya aktivitas, punya kegiatan, kelelahan atau bagaimana. Ya yang penting pikirannya baik lah. Apalagi tambah tiap malam mau berbuat baik, melakukan pelimpahan jasa. Ya. Iya, Oke. Romo. Pertanyaan terakhir, Romo. Boleh, silakan. Dengan kita welas asih, manfaatnya apa sih, Romo, bagi diri kita? Apa? Ulang lagi. Iya, manfaat welas asih itu apa, Romo? Manfaat welas asih bagi diri kita. Iya. Apa sih manfaat welas asih bagi diri kita? Luas. Luas, Romo. Kalau kita punya welas asih, yang pasti batin senang. Contoh, ada seorang ibu yang tinggal di pinggiran kali. Dia udah umurnya di atas 70-an, pakai tongkat kayu, jalannya pincang, tidurnya hanya kayak sebegini nih, apa nih, karpet ya, alas begini tidurnya, rumahnya gubuk, hanya untuk pas 1 orang, kakinya dia begini tidur, bajunya maaf lusuh, punya anak 1, mantu sama cucu 1. Ibu ini kehidupannya hanya dari hasil
mulung, bersihin plastik, dijual sekilo sekilo sekilo. Sampai suatu saat, mungkin karena ada karma baik, ketemulah dengan seseorang. Ada karma baik, jodoh karma, dia ketemu dengan seseorang. Terus seseorang ini suka berbagi. Dia lihat, pas kebetulan lewat, dia lihat ibu ini pakai tongkat diam duduk di pinggiran jalan di daerah sekitar Tangerang, Leo Baru Tangerang, duduk pakai kursi, pakai tongkat, disamperin sama si bapak ini. Ibu mau makanan nggak? Ibu rumahnya di mana? Si bapak ini penasaran. Didatengin, turun. Jadi dari jalan raya tuh turun ke bawah kurang lebih 2 meter. Jadi jalan turun 2 meter. Dia si ibu pakai tongkat dengan pincangnya, dengan pakaian lusuh, dengan maaf sekitarnya itu sampah semua. Bau, maaf ya, bau dan segala macam. Akhirnya diikuti, setelah diikuti si bapak tersebut dikasihkan makanan dan ditanya, emang ibu tinggal di sini udah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Di sekitar sampah dan rumahnya apa adanya gubuk. Kalau kita punya welas asih yang tinggi, nangis nggak lihat begitu? Sedih Romo nangis. Sedih. Iya. Itu satu kali ketemu. Sedih. Ada nenek-nenek 70-an pakai tongkat, tidurnya beralaskan hanya seperti alas. Terus hasilnya dari mulung. Dan kadang-kadang hasil mulung cuma untuk beli beras buat bikin bubur. Welas asih yang tinggi, yang baik, melihat hal-hal seperti itu, batinnya menangis. Kenapa? Karena dia merasakan, kok hidup ada yang menderita begini. Kalau orang udah punya welas asih tinggi, sama-sama ingin berbagi, pasti tahu batinnya bagaimana. Dan dia tahu, aduh kasihan amat ibu itu. Kasihan sekali hidupnya. 7 tahun di sekitar sampah. Kita tidur, jangan tidur dekat sampah. Di rumah aja sampah dijauhin. Bener gak? Betul. Itu sampah kering. Kadang-kadang kalau sana sampah, bener-bener sampah. Iba gak ngeliatnya? Iba. Ulas asih gak timbul? Ulas asih. Manfaatnya apa? Kita menjadi orang yang tahu diri. Harus mau timbul bagaimana kita menghargai orang lain, mau berbagi, membantu, memberi. Kalau udah kita punya ulas asih. Ada yang hanya memberi, ya memberi aja. Urusan dia bodoh amat. Tanpa ada rasa terenyuh. Karena dia sikapnya, gue pengen beri, udah beres. Ada yang dana, saya udah cuma dana uang, udah. Urusan Anda belakangan. Ini ulas asih ada. Murah hati ada. Tapi ulas aslinya kecil. Beri, udah berurusan lu belakangan. Saya mah yang penting udah dana, udah beres. Ada yang seperti begini. Tapi semuanya kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Si ibu itu terakhirnya apa? Didatengin lagi yang kedua kali sama si bapak tersebut, dibawain beras, diberikan. Si ibu tersebut bilang seperti ini. Aduh, bapak ini ya tadi ya, baik sekali. Hampir nangis dia. Baik sekali, terus sepertinya bapak ditunjuk oleh Tuhan sebagai orang yang pemberi kasih, dia berbagi kasih. Karena ibu ini ternyata agamanya lain, agama lain ya. Terima kasih ya Pak, dia bilang begitu. Terakhirnya apa? Sama-sama terharu berkaca. Mau meluk nggak enak, ibunya mau meluk saya maaf karena saya pakai ini masker dan keadaan pandemi corona juga nggak enak. Dan akhirnya apa? Terima kasihnya bukan sama saya, sama Tuhan yang Maha Esa, sama kebaikan ibu. Dia nangis lagi. Intinya
welas asih itu luar biasa, membahagiakan batin, bahagia yang tidak terkira. Kalau kita bisa menjadi orang seperti itu, walaupun kita punya segala macam, tapi kalau kita bisa memberi dengan orang lain membuat bahagia yang tak terkira, itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Dari 1 juta, 10 juta, 10 miliar, berapapun gak ternilai. Disitulah kebahagiaan batin yang luar biasa. Jadi sekali lagi semuanya kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Belajarlah jadi orang yang mulai sedikit-sedikit memberi dengan pikiran yang positif. Lalu kembangkan. Mudah-mudahan terakhir menjadi orang yang welas asih. Jadi ada yang menderita kita bantu, dan segala macam yang susah kita bantu. Kita bisa bantu dengan teman-teman, kasih tahu bagaimana. Ya kita udah punya welas asih. Yang mudah-mudahan terakhirnya kepada semua makhluk. Intinya demikian. Jadi manfaatnya membuat batin semakin bahagia, tidak ternilai. Terima kasih. Ih, Romo mantap jawabannya. Iya, pertanyaannya cukup sih Romo. Udah, iya. Disimpulkan dulu. Iya, boleh Romo. Ya. Jadi kemurahan hati yaitu rendah hati, selalu menghormati orang lain dan melihat ke dalam diri ya Romo ya. Lihat ke dalam diri dulu. Pikiran berdana yang positif akan membawa kebahagiaan Romo ya. Apapun yang kita punya, yang bisa kita beri, kita memberikan sedikit demi sedikit Romo ya. Ya, sesuai kemampuan lah. Sesuai kemampuan Romo ya. Ya, sesuai kemampuan. Jadi dengan kita, kalau bedanya welas asih sama kemurahan hati, bentar Romo. Ya, kalau murah hati itu kan tadi orang yang mau memberi. Orang yang selalu memberi ya Romo ya. Yang memberi. Luas asih, luas, intinya gitu. Ya. Ada lagi? Oh iya, yang kelima mau kesimpulannya, kemurahan hati dapat membahagiakan batin Romo. Ya. Jadi kemurahan hati, dari rendah hati, murah hati, membahagiakan batin. Semuanya untuk siapa sih? Untuk mempraktekkan ajaran Guru Agung kita, Sang Buddha. Praktek yang mana? Praktek yang tambahlah kebajikan. Jadi dengan menambah kebajikan, salah satunya yaitu tadi, mulai belajar rendah hati, murah hati. Mudah-mudahan welas asihnya timbul, selalu ingin berbuat baik pada siapapun. Sadu Romo. Sadu. Sadu. Oke. Ya. Itu aja. Iya, itu Romo cukup. Baik, terima kasih Andri ya. Terima kasih banyak Ya, Romo. sama-sama. Baik, sebelum saya pamit ya dari tempat ini, Cetia Panyasika di Taman Palem Cengkareng ya. Iya, Cengkareng Romo. Jakarta. Saya mau ucapin terima kasih semuanya kepada teman-teman ya, karena saat ini selama udah 47 hari ya. 47 hari. 47 hari ya saya berbagi. Kelihatan badan saya kayaknya sekarang udah lelah juga. Iya, lelah Romo. Udah capek. Ya mudah-mudahan sih berjalan terus berbagi ini Sadu, kepada orang-orang termasuk sesama ya pinggiran jalan. Ya kalaupun saya nanti lelah atau bagaimana, atau maaf ya, bukannya apa-apa, takut sakit atau bagaimana, ya mungkin saya berhenti. Tapi semuanya tetap berbuat baik, saya jalan terus dengan cara yang lain. Intinya saya mau ucapin terima kasih kepada para donatur, baik yang berdana berapapun, dari yang sedikit sampai yang besar, yang berdana beras, Indomie, mie, telur, dan segala macam, minyak, gula. Saya ucapin terima kasih banyak. Semoga dana-dana ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan hal ini semoga ditingkatkan terus, semoga berjalan terus, karena pandemi corona belum selesai. Nggak tahu sampai kapan. Yang saya tahu kematian bisa datang esok hari. Bener ya? Iya, betul Romo. Saya nggak tahu kapan selesainya corona, pandemi corona. Yang saya tahu kematian bisa datang esok hari. Iya? Iya, betul Romo. Jadi intinya hari ini saya ucapin terima kasih
anu modana kepada semua teman-teman yang mau sudah berdana maupun yang tidak. Intinya apapun yang kita berikan dengan diawali dengan pikiran yang baik, dilakukan dengan baik, diakhirilah dengan baik. Biar semuanya menjadi berkah bagi yang menerima maupun yang memberi. Iya. Sekali lagi terima kasih. Baik. Kita tutup ya, kita beranjali. Tangannya kita rangkapkan di depan dada. Ya. Saya mau baca parita. Semoga parita ini bermanfaat bagi semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upak kapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo wiwajanto sabak rogo winasatu mate bawa tuantarayo suki tiga yuko bawa abiwa dana silisa nicang buddha pacayeno cataro dhamma wadanti ayuwanyo sukang balang. Semoga semua makhluk terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Bawatu sabak manggalang rakantu sabah dewata sabah buddhanu bawena sada soti bawantu te. Bawatu sabak manggalang rakantu sabah dewata sabah dhammanu bawena sada soti bawantu te. Bawatu sabak manggalang rakantu sabah dewata sabah sanggang nu bawena sada soti bawantu de. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih semuanya teman-teman, sahabat sedama dimanapun berada. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bisa berjumpa lagi. Romo. Terima kasih, Iya, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tetap Romo. semangat semuanya, terima kasih. Terima kasih Romo.